بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin Akhwani fiddin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa pula kita sampaikan puja dan puji syukur kepada Allah atas apa yang menjadi kemudahan dari Allah Ta'ala daripada pertemuan kita di pagi hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengkaji bimbingan-bimbingan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu nafi' li anfusina wa li ghairina, sebagai ilmu yang bermanfaat terutama untuk diri kita, yakni memberikan pengaruh kebaikan dan mampu merubah segala tindak tanduk kita yang kurang baik menjadi baik, serta bisa mengentas orang lain dengan ilmu tersebut dari kebodohan. Hadirin ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui bersama bahwa orang-orang yang duduk di salah satu rumah Allah Ta'ala
dalam rangka membaca ayat Allah dan saling mempelajari di antara mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbagai macam keutamaan sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih tentang keutamaan orang-orang yang melakukan julus fi baitillah, saling mempelajari kitab Allah. Diterangkan bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala turut serta hadir dan menaungkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di hadapan orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa setiap amalan telah diperintahkan kepada kita semuanya. Ketika hendak melakukan amalan itu harus dibarengi dengan niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini hendaknya kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan kita. Segala amalan yang berbau ibadah kepada Allah wajib setiap orang meluruskan niatnya dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari selain daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehadiran kita di majelis ini. Hendaknya setiap dari kita benar-benar mengikhlaskan dirinya semata-mata mencari wajah Allah, semata-mata mencari ridha Allah, dan semata-mata mencari surga Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan memulai kajian kita tentang perkara yang senantiasa menjadi polemik di tengah-tengah umat Islam wal muslimin, baik di negeri kita ataupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, daripada perkara-perkara yang mengantarkan kepada tertumpahnya darah, baik darah kaum muslimin atau yang lainnya, daripada perkara-perkara yang makin hari bukan makin surut, tetapi makin hari makin meluas perkaranya, sehingga perlu kita semuanya senantiasa membekali diri kita dengan keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya, serta membekali diri dengan ilmu kitab sunnah dan bimbingan-bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita tidak larut dan terseret oleh berbagai macam slogan-slogan yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan penyimpangan dan lain sebagainya. Akhwani fiddin azzakumullah.
Sebagaimana topik kita insyaallah ta'ala adalah tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang dikatakan yaitu terorisme atau dalam bahasa Arabnya irhabiyah, yang mana gerakan-gerakan tersebut disinyalir sebagai gerakan jihad fi sabilillah, diusung oleh orang-orangnya dalam rangka mengelabui kaum muslimin dan menipu mereka dengan slogan dalam rangka berjihad di jalan Allah, dalam rangka meninggikan kalimat Islam wal muslimin dan lain sebagainya. Kita akan membahas perkara-perkara tersebut insyaallah, apa yang berkaitan dan yang berhubungan dengan kalimat terorisme, serta apa itu al-jihad fi sabilillah, bagaimana permasalahan dan kedudukannya di dalam Islam, serta bagaimana jenis-jenisnya, kemudian hukum-hukumnya, kemudian bagaimana jihad itu sebagai syariat Islam dan juga merupakan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki perkara tersebut, kita akan masuk kepada perkara-perkara yang berkaitan erat dengan posisi daripada gerakan terorisme, yaitu apa yang dikenal dengan manhajul khawarij. Manhajul khawarij atau pemahaman khawarij, dan pernah dinyatakan bahwa pemikiran khawarij atau paham pengkafiran merupakan sumber atau cikal bakal daripada gerakan terorisme tersebut. Atau terorisme merupakan buah hasil daripada paham pengkafiran. Maka kita perlu mengetahui bagaimana khawarij, sejarahnya, kemudian kondisi mereka, dan bagaimana gerakan itu dilancarkan dan dimunculkan, agar kita memiliki pengetahuan sehingga kita bisa mewaspadai gerakan-gerakan tersebut. Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara tersebut, kita mencoba untuk membaca nasihat-nasihat dari para ulama yang nanti di sini kita ambil dari kitab Asy-Syari'ah, karya daripada Imam Al-Ajurri rahimahullah. Beliau banyak memaparkan perkara ini dengan riwayat-riwayat, baik itu hadis ataupun athar sahabat ataupun aqwal dari para a'immah dan lain sebagainya. Yang pertama di sini bab tentang perintah untuk menetapi al-jamaah, berpegang kepada al-jamaah, dan larangan daripada al-furqah, larangan daripada berpecah belah, bahkan al-ittiba'. Akan tapi diperintahkan kita untuk mengikuti serta meninggalkan yang berbau ibtidah, segala sesuatu yang berbau bid'ah, pemahaman-pemahaman menyimpang dan lain sebagainya dari sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya dan dengan keutamaannya telah mengabarkan kepada kita di dalam kitab-Nya daripada atau tentang orang-orang yang terdahulu daripada ahlul kitabain, ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan dari kalangan An-Nasara. Disebutkan bahwa mereka telah binasa tatkala mereka berpecah belah di dalam urusan agama mereka. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa al-Yahud dan Nasara mereka itu binasa ketika mereka iftaraku fi dinihim, berpecah belah di dalam urusan agama mereka. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa yang mendorong mereka untuk berpecah belah, untuk menyimpang daripada al-jamaah, serta condong kepada kebatilan, ketika mereka dilarang daripada cenderung dan condong kepada kebatilan itu, tiada lain adalah sikap al-baghi. Sikap al-baghi wal hasad, dua perangai yang dimiliki atau yang bercokol di hati-hati kaum al-Yahud wan Nasara, yaitu sikap al-baghi, ya, dan al-hasad, sikap senang menentang, senang menyimpang, menyeleweng, hati-hati yang berpenyakit, hati-hati yang penuh dengan kedengkian, ya. Dua perkara ini yang menjadikan mereka itu menyimpang dari jalan yang hak dan berpecah belah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mengetahui apa yang dahulu mereka tidak tahu, dan yang mendorong mereka tiada lain untuk berbuat itu adalah syiddatul baghi wal hasad, ya. Dua perangai ini yang akhirnya menjadikan mereka itu firqan, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, bergolongan-golongan, sehingga mereka binasa. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, kata beliau, agar kita jangan menjadi seperti mereka, tidak meniru mereka, sehingga kita binasa sebagaimana mereka telah binasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menetapi al-jamaah, menjaga persatuan, berpegang dengan al-jamaah, berpegang dengan persatuan, dan dilarang kita daripada perpecahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang dan memperingatkan daripada al-furqah, dan memerintahkan kepada kita dengan al-jamaah, sebagaimana para imam kita dari kalangan orang-orang salaf, dari para ulama kaum muslimin juga memperingatkan. Mereka semuanya memerintahkan untuk berpegang teguh dengan al-jamaah dan mencegah daripada kemungkaran. Kemudian beliau menyatakan, jika seseorang mengatakan, sebutkan untuk kita atau sampaikan kepada kami
daripada apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perkara yang kita diperingatkan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk senantiasa menuju kepada jalan yang lurus. Maka Imam Al-Ajuri, maka dikatakan kepadanya, maka saya akan menyebutkan daripada perkara-perkara tersebut apa yang ada di dalam hafalanku atau yang aku mampu untuk menyebutkan sesuai dengan kapasitas keilmuanku yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepadaku sebagai nasihat untuk saudara-saudaraku dari kalangan ahlul Quran wa ahlul hadis wa ahlul fiqh dan selain mereka dari seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada aku yang kehendaki, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya insyaallah. Kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa manusia dahulu berada dalam persatuan sebagai umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Kemudian Allah turunkan bersama para nabi tersebut kitab-kitab yang hak, yaitu kitab-kitab yang bermuatan kebenaran untuk dijadikan sebagai hukum di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka telah berselisih di dalamnya. Dan di dalam mereka telah berselisih, kata Allah, terhadap apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang telah datang kepada mereka daripada al-bayyinat dalam bentuk al-baghi di antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka persisihkan daripada kebenaran dengan izin Allah. Dan Allah Ta'ala maha memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian ayat-ayat yang lainnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran. Allah katakan, inna dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam, dan tidaklah orang-orang yang telah datang kepada mereka Alkitab berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu sebagai bentuk al-baghi di antara mereka. Maka dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Dan di dalam surat Al-An'am Allah menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mereka telah berpecah belah di dalam agama mereka, dan mereka itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berfirqah-firqah.
Maka kata Allah, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan mereka sama sekali. Bahwasanya urusan mereka nanti akan diserahkan kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Innal ladzina uridul kitaba min ba'dihim lafi syakkin minhu murid." Di sini juga Allah menerangkan bagaimana al-Yahud wan Nasara, bahwasanya mereka berpecah belah setelah ngerti, setelah berilmu. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, setelah datang kepada mereka Alkitab, mereka berpecah belah. Dan di dalam surat Al-Bayyinah juga Allah katakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan ayat ini ma'ruf, sering kita dengar juga. Allah katakan, tidaklah orang-orang yang telah datang kepada mereka Alkitab itu berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah. Setelah datang penjelasan, setelah datang ilmu, setelah mengerti tentang Al-Haq, dan lain sebagainya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama dan seterusnya. Kemudian setelah itu berkata Al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang yang datang kepada mereka ilmu, lalu mereka bagha terhadap sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, kemudian saling mendengki antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sampai akhirnya sikap-sikap dan perangai-perangai tersebut mengeluarkan mereka menuju kepada tafarruq, kepada perpecahan, perselisihan dan pertikaian yang akhirnya mereka binasa. Nah, kemudian jika ada orang mengatakan, maka di mana tempat-tempatnya daripada Al-Quran yang di dalamnya terdapat larangan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak menjadi seperti mereka daripada al-Yahud dan Nasara, sehingga kita bisa waspada dan mewaspadai apa yang menjadi larangan dan peringatan Rabb kita daripada al-iftiraq. Bahkan kita nantinya akan berpegang teguh kepada al-jamaah. Maka dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum," dan seterusnya. Sampai kepada ayat Allah yang mengatakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Di dalam surat Al-Imran ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, yaitu ketika kalian saling bermusuh-musuhan, lalu Allah bertalikan di antara hati-hati kalian. Kemudian dengan kenikmatan itu kalian menjadi saudara antara satu dengan yang lainnya. Sampai kepada ucapan Allah, dan janganlah kalian menjadi
seperti mereka-mereka yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ya. Jadi gamblang sekali apa yang dikatakan oleh Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang telah berpecah belah, yaitu al-Yahud dan Nasara, dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Kemudian dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kalian akan berpecah belah dari jalannya. Itu semuanya diwasiatkan kepada kalian agar kalian mau bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Demikian pula Allah telah mensyariatkan kepadamu daripada agama ini, kata Allah. Dan apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kau wasiatkan kepada Ibrahim, Musa wa Isa, agar mereka mau menegakkan agama dan tidak sekali-kali berpecah belah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya juga menyatakan, wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dan tegakkanlah salat dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu dari kalangan orang-orang yang mereka itu telah berpecah belah di dalam agama mereka. Dan mereka itu bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, ya, bergolongan-golongan. Dan kata Allah, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan, setiap kelompok, mereka berbangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Maka kata Al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, maka adakah setelah ini daripada penjelasan yang bersifat memuaskan, ya, artinya begitu gamblangnya, adakah penjelasan yang lebih gamblang daripada ini? Ya, gamblang, jelas, terang, dan memuaskan. Terutama di sisi orang-orang yang berakal. Serta mau memperhatikan dan mau waspada terhadap apa yang menjadi peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perpecahan. Kemudian setelah itu beliau menasihatkan, kemudian ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita dan kalian, atau kepada kita semuanya, di dalam kitabnya, bahwasanya yang namanya perselisihan itu sudah merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di antara para hambanya, dalam rangka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki
Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah jadikan itu sebagai peringatan, sebagai mau'izah, yang dengan mau'izah tersebut orang-orang yang beriman mau berpikir, mau mengingat, dan mau sadar, serta memperingatkan daripada perpecahan, dan untuk menetapi al-jamaah, serta meninggalkan yang namanya perselisihan, daripada perdebatan-perdebatan, jidal, bantah-membantah dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya manusia mau mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mengada-ngada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau membawakan dalil tentang perkara ini. Allah katakan dalam surat Hud, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbmu menghendaki, pastilah Allah akan menjadikan manusia itu sebagai umat yang satu, dan senantiasa mereka terus menerus berselisih, kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah. Dan untuk itulah mereka diciptakan. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu bahwa sungguh aku akan penuhi jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar nabinya mengikuti apa yang Allah telah turunkan kepadanya, dan melarang daripada mengikuti hawa nafsu seperti orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang yang telah berselisih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan memperingatkan umatnya daripada al-ikhtilaf wal-i'jab wa ittiba'il hawa. Kemudian beliau mengingatkan umatnya daripada sikap berselisih, senang berpecah belah, kemudian berbangga diri dengan amalan-amalannya, berbangga diri dengan keimanannya, dan lain sebagainya, serta memperingatkan daripada mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah. Allah katakan, "Walaqad atayna bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bi bayyinatin minal amri fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين." Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya, dan sungguh telah kami datangkan kepada Bani Israel Alkitab, kemudian hukum dan kenabian, dan kami beri rizki mereka daripada makanan-makanan yang baik, dan kami utamakan mereka atas orang-orang yang ada di alam semesta ini. Dan juga kami datangkan kepada mereka bayinat, dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak tentang apa-apa yang mereka dahulu perselisihkan. Kemudian kata Allah, kami jadikan kamu di atas syariat daripada al-amr, daripada perintah. Maka kata Allah, fattabi'ha, kamu ikuti syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, jangan kalian mengikuti hawa nafsu alladzina la ya'lamun, kata Allah. Mereka itu tidak akan mampu menolongmu sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim, sebagian mereka merupakan pendukung atas sebagian yang lain, sementara Allah Subhanahu wa taala merupakan pelindung atau wali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan fillah azzakumullah, apa yang disebutkan tentang perintah untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersatu, dan peringatan Allah Subhanahu wa taala daripada berselisih serta kecenderungan untuk senantiasa dan bersemangat berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullah begitu gamblangnya, begitu jelasnya, dan tidak ada penjelasan yang lebih jelas daripada apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau membawakan yaitu tentang riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendukung apa yang telah diletakkan oleh beliau di dalam bab ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh beliau yang sanadnya sampai kepada Al-Harith Al-Ash'ari yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat ya'malu bihinna wa ya'muruna bi Bani Israil ya'maluna bihinna." Wa dzakara al-hadits fi tulihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana amurukum bi khamsin amarani Allah Ta'ala bihinna al-jama'atu was-sam'u wat-ta'ah wal-hijratu wal-jihadu fi sabilillah faman faraqa al-jama'ah shibran faqad khala'a ribqatal Islam min ra'sihi illa ayyuraja." Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara yang diperintahkan untuk melaksanakan kelima perkara tersebut, dan juga memerintahkan Bani Israel untuk melakukan kelima perkara tersebut. Kemudian disebutkan hadisnya yang panjang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku pun," kata Nabi, "memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku dengannya." Yang pertama yaitu al-jamaah, ya, berpegang teguh dengan al-jamaah. Yang kedua adalah sam' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, wal hijrah wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memisahkan dirinya dari al-jamaah sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan tali keislamannya dari lehernya, ya, dari kepalanya, kecuali kalau dia mau dirujuk, ya. Kemudian disebutkan oleh beliau daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yang sanadnya sampai kepada Thabit bin Qutbah, disebutkan anna Abdullah bin Mas'ud qala fi khutbatihi, "Ayyuhan nas, alaikum bit-ta'ati wal jama'ah, fa inna Allah hablullahi alladhi amara bih, wa ma takrahuna fil jama'ati khairun mimma tuhibbunahu fil furqah."
Beliau mengatakan di dalam khutbahnya, wahai para manusia, wajib atas kalian untuk berpegang dengan ketaatan dan al-jamaah. Sesungguhnya ia merupakan tali Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan dengannya. Dan apa-apa yang kalian benci atau yang kalian tidak sukai di dalam al-jamaah, itu masih lebih baik daripada apa yang kalian sukai, ya, yang ada di dalam perpecahan. Ya. Nah, ini penting. Apa-apa yang kalian benci di dalam al-jamaah, di dalam persatuan, ya, itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai, tetapi itu berada di dalam perpecahan. Ini yang perlu kita ingat dan perlu kita camkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu dibawakan riwayat daripada ucapan Abu Aliyah. Beliau mengatakan, ta'allamul Islam, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an, wa 'alaikum bis-siratal mustaqim fa innahu al-Islam, wa la tahrifu as-sirat yaminan wa la shimalan. وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا قلت لا قالت فحدثه إذن. Disebutkan bahwa Abu Aliyah mengatakan, belajarlah kalian al-Islam, ya, pelajari Islam itu, ya. Pelajarilah Islam dengan benar, pelajarilah al-Islam. Kemudian jika kalian telah mempelajarinya, maka janganlah kalian membencinya. Ya. Dan wajib atas kalian untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Karena sesungguhnya siratal mustaqim itu al-Islam. Dan janganlah kalian menyeleweng atau menyimpang daripada as-sirat, yakni menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnah Nabi kalian dan apa yang para sahabatnya berada di atasnya. Sesungguhnya kami, kata beliau, telah membaca Al-Quran sebelum kami melakukannya. Yang kami melakukannya selama 15 tahun, kata beliau. Dan hati-hatilah kalian dengan yang namanya ahwa, ya, dengan yang namanya hawa nafsu. Iyakum wal ahwa hadhil ahwa. Yang mana hawa nafsu itu akan melemparkan di tengah-tengah manusia al-adawatu wal baghdha. Dan ini yang terjadi, ya. Ketika orang itu mengedepankan hawa nafsunya, maka yang akan muncul di tengah-tengah manusia adalah al-adawah wal baghdha, yaitu kebencian dan permusuhan. Ya. Maka dia mengatakan, aku katakan dengannya kepada Al-Hasan, bahwa ia mengatakan bahwa, atau memberikan komentar tentang nasihat tersebut, bahwa dia telah benar dan telah memberi nasihat kepada umat dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, yakni Al-Imam Muhammad bin Husain rahimahullah berkata, alamatu man aradallahu bihi khairan suluka hadha tariq. Tanda-tanda daripada orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya. Man aradallahu bihi khairan, ya. Tanda orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, menjalani, yaitu menjalani jalan ini. Ya. Artinya kalau dia menjalani jalan tersebut,
Ya, shiratal mustaqim, yakni dia mau berjalan di atas shiratal mustaqim, berarti dia telah dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu hadza tariq kitabullah wa sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunan ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ma kana 'alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhir ma kana min al-ulama mithl al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wal Qasim bin Sallam wa man kana 'ala mithli tariqatihim wa mujanaba kullu madhhabin yadhummuhu ha'ula'il ulama wa sanubayyinu ma yardawnahu insyaallah taala. Yaitu kitabullah. Artinya apa yang ada di jalan Allah, apa yang ada di jalan yang lurus itu kitabullah, serta sunnah-sunnah Rasulnya dan sunnah-sunnah para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, serta apa yang para imam muslimin di setiap negeri berjalan di atasnya sampai kepada akhir, yang apa yang para ulama berada di atasnya seperti Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Al-Qasim ibn Sallam, dan orang-orang yang semisal mereka, yang berada di atas semisal jalan mereka, serta menjauhi semua mazhab yang dicela oleh para ulama. Ya. Jadi bukan hanya berpegang kepada Shiratal Mustaqim saja, tetapi juga menjauhi semua mazhab yang dicela oleh para ulama, apakah itu pemikiran dan pemahaman Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, dan bid'ah yang lainnya, pemahaman-pemahaman yang sesat yang lainnya daripada pemahaman Sufiyah dan lain sebagainya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau di dalam bab ini. Kemudian setelah itu, ikhwani fiddin azzakumullah, apa yang perlu kita ketahui daripada kelompok yang menjadi sumber daripada problema umat di masa kini, di masa yang lalu sampai di masa kini. Ya. Artinya di masa yang lalu sudah menjadi problem besar daripada sikap-sikap mereka yang melakukan penentangan kepada pemerintah kaum muslimin, dan sikap mereka yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar dan yang lainnya, sampai tindakan fisik yang mereka lancarkan, dimulai dengan gerakan makar yang dipimpin oleh Ibnu Sauda al-Yahudi min Yahud Son'a. Ya, seorang munafik azhar al-Islam wa abtan al-kufur, yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya, yaitu Abdullah Ibnu Saba, yang dikenal dengan Ibnu Sauda, ya, yang dipromotori gerakan makar itu oleh orang tersebut, la'anahullah, ya, yang berakibat atau berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifatul Tsalits, khalifah yang ketiga, ya, yang merupakan manusia paling afdal setelah Rasulullah wa Abu Bakar wa Utsman wa Umar. Ya. Ini awal mula tertumpahnya darah orang yang paling mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan kisah mereka diabadikan oleh para ulama dengan sanad. Ya. Di antaranya dalam kitab As-Sunnah juga disebutkan, dan di dalam kitab Asy-Syari'ah ini juga disebutkan panjang lebar, termasuk bagaimana awal gerakan mereka, ya, sampai terjadinya
pengepungan terhadap rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sampai pada akhirnya beliau dibunuh dengan pembunuhan yang keji. Ya. Bukan hanya dibunuh, tapi juga dikafirkan. Ya. Jadi yang membunuh Utsman bin Affan itu bukan hanya sekedar membunuh, tetapi memiliki keyakinan bahwa Utsman adalah kafir, berhak untuk dibunuh. Ya. Nah, di dalam babnya Al-Imam Muhammad ibn al-Huzain rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang tercelahnya Khawarij. Ya. Dibawakan oleh beliau zammul Khawarij wa su'u mazahibihim. Tercelahnya Khawarij serta jeleknya mazhab-mazhab mereka, wa ibahatu qitalihim, serta bolehnya memerangi kaum Khawarij. Ya. Bolehnya memerangi kaum Khawarij secara fisik, serta sawab man qatalahum au qataluhu, serta riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala daripada orang-orang yang membunuh kaum Khawarij. Ya. Jadi membunuh Khawarij mendapatkan pahala, dan terbunuh oleh Khawarij, ya, artinya dibunuh oleh kaum Khawarij juga mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, orang yang terbunuh tersebut. Dijelaskan oleh beliau bahwa para ulama dari semenjak dahulu sampai sekarang mereka tidak berselisih bahwa yang namanya Khawarij adalah kaum musuhin. Ya. Khawarij itu merupakan kaum yang kaum yang jelek, ya, kaum yang busuk. Ialah orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dikatakan wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah wa laysa dzalika binafi'in lahum. Mereka itu adalah kaum yang jelek. Mereka itu adalah orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun mereka itu orang-orang yang sholat, ya. Bahkan dahi-dahi mereka itu sampai benjut. Tahu benjut? Ya. Nah, artinya ngapal karena begitu seringnya sholat mereka. Walaupun mereka itu orang yang berpuasa dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, tetapi semuanya itu tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Bahkan mereka yuzhirunal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menampakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, walaysa dzalika binafi'in lahum. Itu pun juga tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Walaupun mereka semangat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Gerebek sana, gerebek sini, ya. Hancurkan tempat kemaksiatan sana, tempat kemaksiatan sini, dan lain sebagainya. Itu semuanya laisa binafi'in lahum. Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an, ya, ala ma yahwun. Semua itu dikarenakan mereka merupakan kaum yang menakwil-nakwilkan Al-Quran, menafsir-nafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, ya. Yakni dalam rangka untuk mengelabui kaum muslimin, merancuhkan kaum muslimin, ya. Untuk menipu kaum muslimin, ya, mengelabui kaum muslimin. Ya, biasanya orang-orang Islam yang polos, orang-orang Islam yang memiliki semangat terhadap Islamnya, tetapi dia sedikit ilmunya. Apalagi dia kalau ada orang membawakan dalil dari Quran ataupun sunnah, langsung dia tidak berbicara, tidak membantahnya dan menerimanya. Ya, nah, mereka datangkan ayat-ayat yang mendukung mereka, ya, mendukung perbuatan-perbuatan mereka dan keyakinan mereka untuk mengelabui kaum muslimin. Nah,
Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari mereka. Demikian pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para khulafa'ur rasyidun juga memperingatkan dari mereka. Bahkan seluruh para sahabat pun dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga mengingatkan dan memperingatkan daripada kaum yang jelek ini. Wal khawariju humus syurat al-anjasul arjas, ya. Kemudian khawarij mereka dikatakan asyurat, ya. Yakni mereka mengatakan kami adalah kaum asyurat. Asyurat, ya. Asyurah, yaitu sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka menamakan dirinya itu asyurat, yaitu dari kata yashri nafsahu, atau mengambil dari ayat tersebut, yaitu dianggap atau mengklaim dirinya mereka adalah orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari rahmat, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya di sini maknanya bi'naha bil jannah hina farakna al-a'immat al-ja'irah. Kami menjual diri kami dengan surga ketika kami memisahkan diri kami dari pemimpin-pemimpin yang durhaka, dari pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang zalim dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kerancuan mereka, syubhat mereka. Nah, dan juga orang-orang yang berada di atas mazhab mereka dari seluruh kalangan khawarij, ya. Artinya mereka saling mewariskan mazhab ini. Artinya dari semenjak dahulu sampai sekarang, ya. Mereka keluar melakukan penentangan kepada penguasa-penguasa serta menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin, ya. Dan ini fenomena yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi, demikian keadaannya dari dahulu, ya, sampai sekarang. Nah, mereka mewariskan pemikirannya dan mereka melakukan penentangan kepada penguasa serta menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, dan abad yang pertama kali, yakni muncul dari mereka, artinya yang pertama kali muncul atau cikal bakal dari mereka, yaitu muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta rampasan perang daripada perang Hunain, ya. Yang mana perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah, di mana ketika itu banyak daripada pembesar-pembesar Quraisy yang sudah masuk Islam dan kondisi mereka baru selesai dari kekufuran, membutuhkan ta'liful qulub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut memberikan kepada beberapa orang saja, setiap orang diberikan ratusan onta oleh beliau, ya. Satu orang diberi 100 onta. Nah, melihat kondisi seperti ini, bangkit seseorang menyatakan, "I'dil ya Muhammad, fama araka ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad. Aku tidak mendapati dirimu sekarang ini berlaku adil, ya. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ini adalah pemberian yang tidak diharapkan wajah Allah, ya. Ketika itu ada ucapan ini disampaikan kepada seorang sahabat. Maka sahabat tersebut mengatakan, demi Allah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demi Allah, aku akan kabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Disampaikanlah ucapan tersebut sehingga marah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghardik, "Wailak faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Sekarang siapa yang mampu untuk berlaku adil jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mau berlaku adil, tidak bisa berlaku adil, ya. Di dalam riwayat ini beliau mengatakan, "Wailak faman ya'dil idza lam akun adil." Celaka kamu. Siapa yang akan berlaku adil kalau aku tidak bisa berlaku adil? Ya. Jadi Rasulullah itu sudah top level dalam ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, keadilannya, semuanya tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah SAW. Nah, maka melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arada qatalahu. Ya. Umar bin Khattab bangkit hendak membunuh orang tersebut. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qatlihi. Kemudian dicegah. Da'hu ya Umar, kata Nabi. Ya. Dalam riwayat yang lain, da'hu ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Ya, dicegah oleh Rasulullah. Wa akhbara anna hadha wa ashaban lahu yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatih wa siyamahu ma'a siyamih yamrukuna minad dini. Na'am, yamrukuna minad din. Wa amara fi ghairi haditsin bi qitalihim wa bayyana fadla man qatalahum aw qataluh. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang tersebut dan konco-konconya dan teman-temannya yang kata Nabi bahwa kamu akan merasa, artinya merasa tidak ada bandingannya salatmu dengan salat mereka, puasamu dengan puasa mereka, tetapi mereka itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu menyatakan yatrukuna yaqtuluna ahlal authan wa yatrukuna yatrukuna ahlal authan wa yaqtuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal authan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, mereka itu membunuh orang-orang Islam, ya, memerangi orang-orang Islam serta membiarkan dan meninggalkan para penyembah berhala, ya. Para penyembah berhala seharusnya yang pantas untuk diperangi, tapi mereka tinggalkan. Nah, maka kata Nabi, kalau seandainya aku menjumpai mereka, pastilah aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain menerangkan tentang keutamaan membunuh mereka atau yakni terbunuh dari mereka. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan bahwasanya mereka itu muncul atau keluar dari berbagai macam negeri. Ya. Dari Kufa, dari Basra, dari Mesir, ya. Yang telah dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh Ibnu Sauda ini tadi, ya. Orang-orang ini dimobilisir, ya, dari Mesir, dari Kufa, dari Basra, semuanya keluar menuju, ya, ke Madinah untuk bagaimana mereka bisa mengeksekusi Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan mereka menampakkan, ya, setelah mereka berkumpul, mereka menampakkan yaitu slogan amar ma'ruf dan nahi mungkar sampai mereka mendatangi Madinah, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan. Dan sesungguhnya para sahabat, ya, artinya adalah berijtihad, ya, artinya bersungguh-sungguh, yakni para sahabat Nabi yang ada di kota Madinah, artinya untuk menghalangi dan mencegah Utsman bin Affan jangan sampai terbunuh. Tetapi mereka pun akhirnya tidak mampu atas itu sehingga terbunuhlah, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian mereka keluar kepada Amirul Mukminin, ya, ini melakukan penentangan, ya, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan mereka tidak meridhoi dengan hukumnya, dan mereka menampakkan ucapan mereka. Ya, mereka menyatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali
hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an menyatakan kalimatu haqqin aradu bihal batil, kalimat yang hak tetapi mereka menghendaki dengannya kebatilan. Nah, kemudian setelah itu dikabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Maka Allah muliakan beliau dengan membunuh mereka satu persatu. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang keutamaan daripada orang-orang yang membunuh mereka dan terbunuh dari mereka. Ya. Dan berperang bersama Ali bin Abi Thalib, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pedang Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Khawarij merupakan sayfu haqqin ila an taquma sa'ah, merupakan pedang kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Nah, ini kondisi di masa lalu. Daripada sebab-sebab atau asal muasal daripada munculnya pemikiran Khawarij, yaitu sikap penentangan yang dimunculkan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir masa kehidupan Nabi, yaitu seorang yang dikenal dengan nama Dzul Khuwaisirah, ya. Dzul Khuwaisirah. Di sini dijelaskan dari oleh Imam Muhammad ibnu Al-Husain rahimahullah, yang sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqassim data yawmin qisman. إذ قال ذو الخويصر التميمي يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika kami bersama Rasulullah atau ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang di suatu hari, tiba-tiba Dzul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, wahai Rasulullah, berlaku adillah engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, celaka kamu. Siapakah yang mampu berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Faqama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala ya Rasulullah i'dzan li. Kemudian bangkit Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, wahai Rasulullah, i'dzan li adrib unuqahu. Izinkan aku memenggal leher orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatih wa siyamahu ma'a siyamih yamruquna minad dini kama yamruqus sahma minar ramiyah. Ya. Maka Nabi menjawab, tidak. Sesungguhnya dia memiliki teman-teman nantinya pengikut, ya, yang kalian merasa, ya, sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Demikian pula puasa mereka, ya, tidak ada apa-apanya dengan puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Akan tetapi kata Nabi, mereka itu keluar daripada agama Allah seperti keluarnya anak panah, ya, dari sasarannya. Yanzuru ila naslihi fala yujad fi shay'un. Yanzuru ila rasafihi fala yujad fihi shay'un. Thumma yanzuru ila nadiyihi fala yujad fihi shay'un. Thumma yanzuru ila quzazihi fala yujad fihi shay'un. Sabaqal faras wa dam yakhrujuna ala hinin furqatin minan nas. Kemudian Rasulullah SAW sifatkan bahwa mereka itu keluar dari agama Allah seperti keluarnya atau melesatnya anak panah dari sasarannya. Ya, misalkan ada hewan buruan, sudah tertembus tapi keluar lagi. Saking kencangnya sehingga tidak membawa apa-apa dari tubuh hewan yang dibidik tersebut. Ya. Bersih, anak panah itu keluar bersih, ya. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar ketika terjadi perpecahan di kalangan manusia.
ayatuhum rajulun ad'aj ihda yadayhi mithlu sadayil mar'ah aw mithlu bad'atil tadardar. Ya. Kemudian tanda-tanda mereka atau ciri-ciri mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang ad'aj, yakni yang ada hitam di matanya atau selainnya. Salah satu dari kedua tangannya seperti payudara wanita, ya. Salah satu dari tangannya atau seperti sepotong daging yang bergetar-getar ke sana kemari. Nah, ini yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri daripada Khawarij. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri, "Ushhidu la sami'tu hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksikan bahwa sungguh aku mendengar ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ushidu anni kuntu ma'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qatalahum. Dan juga aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku bersama Ali bin Abi Thalib ketika memerangi mereka. Wal tumisa fil qatla fa utiya bihi 'ala an-na'til lati na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang terbunuh dari kalangan Khawarij ini, bangkai-bangkainya dicari, ya, dicari dan ditemukan orang yang seperti yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW kondisinya, ya. Nah, maka telah benar Rasulullah SAW dalam segala ucapannya. Kemudian setelah itu Al-Imam Muhammad bin Husain rahimahullah membawakan riwayat dari Ka'b al-Ahbar. Beliau mengatakan lisyahidi nuran. Bagi orang yang mati syahid ada dua cahaya. Waliman qatalahu al-khawarij asyrata anwarin lahu. Dan bagi orang-orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij ada 10 cahaya baginya. Wali jahannam sab'atu abwab. Babun lil minha lil haruriyah. Walaqad kharaju ala Dawud Nabiullah fi zamanihi. Dan untuk neraka jahanam itu ada 7 pintu. 1 pintu diantaranya untuk orang-orang haruriyah. Ya, ini nama lain dari orang-orang Khawarij al-Haruriyah. Ya, dan sungguh mereka telah keluar yakni melakukan penentangan kepada Nabiullah Dawud, ya, di zamannya. Ya. Dan inilah sifat al-Haruriyah. Mereka adalah asyurat al-Khawarij alladzina qala Allah Ta'ala fihim fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Yaitu orang-orang yang mengikuti apa-apa yang samar dari ayat-ayat Allah dalam rangka mencari fitnah dan dalam rangka mencari-cari penakwilannya dan tidaklah mengetahui takwilnya tentang ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari orang-orang yang sifatnya seperti ini. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله تعالى فاحذروهم. Maka ketika Nabi membacakan ayat ini, beliau memberikan komentar, jika kalian mendapati orang-orang yang berjidal dan memperdebatkan tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka adalah orang-orang yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Maka waspadalah kalian terhadap mereka, ya. Nah,
Iya. Wa qala al-Imam Muhammad bin Husain rahimahullah, yang sanadnya sampai kepada Sa'id ibnu Jubair, yaitu tentang firman Allah, wa ukharu mutasyabihat. Qala ammal mutasyabihat fahunna ayun fil Qur'an yatashabahna 'ala an-nas idza qara'uhunna. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, merupakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang ayat-ayat tersebut tersamarkan kepada manusia, ya, tentang maknanya, tentang tafsirnya jika mereka membacanya. Min ajli dzalik, karena itu, yadullu man dhalla mimman idda'a hadhil kalimah, maka akan sesat orang-orang yang tersesat daripada orang-orang yang mengaku-ngaku, ya, tentang kalimat ini, tentang ayat ini. Kullu firqatin yaqra'una ayatan minal Qur'an, setiap kelompok mereka membaca ayat daripada Al-Quran. Wa yaz'umuna annaha lahum asabu bihal huda, dan mereka menganggap bahwa diri mereka atau kelompok mereka lah yang mencocoki dengannya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yattabi'ul haruriyah, dan juga dari apa yang diikuti oleh orang-orang al-haruriyah daripada al-mutasyabih, ya, daripada ayat-ayat mutasyabih yang diikuti oleh kaum khawarij, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa yaqra'una ma'aha thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan di antara yang diikuti oleh orang-orang khawarij daripada ayat-ayat Allah yang mutasyabih, yaitu firman Allah yang berbunyi, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan mereka pun membacanya bersama ayat yang lain, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, yaitu kemudian orang-orang yang kafir, mereka itu terhadap Rabb mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Fa idza ra'aul imama yahkumu bi ghairil haqq, artinya dengan dua ayat ini, kaum Haruriyah atau orang-orang Khawarij, mereka berpegangan dan menjadikan sebagai pijakan utama, ya, yaitu apabila mereka mendapati seorang pemimpin ataupun seorang penguasa yang berhukum dengan selain al-haq, dengan selain hukum Allah, dengan selain yang Allah turunkan daripada kitab Allah, mereka mengatakan qad kafaru, berarti dia telah kafir, ya, tanpa tetek bengek dan tetek aling-aling, langsung mereka mengatakan qad kafaru. Wa man kafara adala bi rabbih, dan barang siapa yang telah kafir, berarti dia telah melawan atau telah menyimpang dan menentang Rabb-nya, ya. Faqad asyrak, berarti dia telah kafir, berarti telah musyrik. Fahadil ummah musyrikun, ya, maka umat ini semuanya musyrikun. Fayakhrujuna fayaf'aluna ma ra'ait, maka mereka akan keluar dan melakukan apa yang kamu lihat. Li'annahum yata'awwaluna hadhil ayat, jadi mengapa mereka berbuat demikian, ya, berbuat pengkafiran dan lain sebagainya. Karena mereka mentakwilkan ayat ini dengan pentakwilan yang tidak benar, ya, dengan pentakwilan yang tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh iya. Kemudian dibawakan oleh al-Imam Muhammad ibn Husain yang sanadnya sampai kepada Ubaidullah bin Abi Yazid yang mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas, dan disebutkan kepadanya Al-Khawarij serta kesungguhan mereka dalam ibadah dan salat mereka, ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hum laisahum bi asaddi ijtihadan minal yahud wan nasara, ya, bahwa mereka tidak lebih, ya, semangat daripada al-yahud wan nasara, wa hum ala dhalalah,
sementara mereka itu berada di atas kesesatan. Ya. Kemudian disebutkan riwayat yang sanadnya sampai kepada Ibnu Ziyad, Al-Mu'alla Ibnu Ziyad. Ia berkata, dikatakan kepada Al-Hasan, "Ya Aba Sa'id, kharaja khariji bil Khuraibah." Bahwa telah keluar seorang khawarij di Khuraibah. Ya. Faqala. Maka ia berkata, Al-Hasan mengatakan, "Al-miskinu ra'a munkaran fa'angkarahu fawaqa'a fima huwa ankar minhu." Ya. Yani al-miskin, ya. Yakni orang miskin atau kasihan orang, ya. Seorang yang miskin. Nah, melihat kemungkaran lalu dia ingkari kemungkaran tersebut, kemudian dia terjerumus ke dalam apa yang lebih mungkar dari kemungkaran yang dia ingkari tersebut. Ya. Nah, ini yang disebutkan tentang kaum Khawarij. Ya. Kemudian ada satu riwayat dibawakan oleh Al-Imam Al-Arjuri rahimahullah yang terjadi di masa Rasulullah, yang sanadnya dhaif tetapi terdapat syawahid, ya, dari hadis Abu Sa'id dan yang lainnya dari hadis Abu Bakrah. Disebutkan bahwa yaitu dari Anas Ibnu Malik, ia mengatakan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, ya, yang dia memiliki semangat, ya, dalam ibadah dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma a'rifu hadza." Saya tidak mengenali orang ini. Kemudian yakni para sahabat mengatakan bahwa ciri-cirinya demikian dan demikian. Maka beliau pun mengatakan, "Ma'arifuhu." Saya tidak tahu, saya tidak mengenalnya. Maka tatkala kondisinya demikian, ini para sahabat dan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seseorang, ya. Maka para sahabat mengatakan, "Hadza ya Rasulullah." Ini orangnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma kuntu a'rifu hadza." Ya. Aku belum pernah mengenalinya. Hadza awwalu qarnin ra'aituhu fi ummati. Dan ini abad pertama yang nantinya aku dapati di dalam umatku. Ya. In bihi lasaf'atun minasyaitan. Sesungguhnya pada orang tersebut terdapat seperti kegilaan, ya, yaitu mas minal junun. Qala falamma dana ar-rajulu sallam. Nah, disebutkan ketika orang itu mendekat, dia memberi salam. Faradda alaihimul qaumus salam. Maka dijawab salamnya oleh para sahabat Nabi. Kemudian dia mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, ya, nasyattuka billah, hal haddathta nafsaka hina tala'ta alaina, ana laysa fil qaumi ahadun afdalu minka. Ya. Alaysa fil qaumi ahadun afdalu minka. Qala Allahumma na'am. Ya. Kemudian Rasulullah meminta kepadanya dengan menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah kamu berbicara di dalam hatimu, di dalam benakmu ketika kamu muncul kepada kami? Ya. Adakah terbetik pembicaraan di dalam dirimu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih afdal darimu, kata Nabi? Adakah ucapan ini di dalam hatimu? Ya.
Artinya dia merasa yang paling afdol daripada yang lainnya. Nah, maka orang tersebut mengatakan ya, benar. Ya. Lalu orang tersebut fadakhala al-masjid yusalli. Maka orang itu masuk dan melakukan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Qum faqtulhu." Kata Nabi, berdirilah dan bunuhlah orang itu. Maka Abu Bakar masuk ke masjid dan didapati orang tersebut qa'iman yusalli. Ya, sedang berdiri melakukan sholat. Kemudian Abu Bakar berkata dalam dirinya, "Inna lis-salati la hurmatun wa haqqa." Ya. Bahwa bagi sholat itu terdapat kehormatan dan hak. Ya. Nah. Kemudian beliau kembali kepada Nabi, ya, dan mengatakan, ada Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Aqataltahu? Apakah kamu sudah membunuhnya?" Tidak. Ra'aituhu qa'iman yusalli. Ya. Wa ara'aitu lis-salati haqqan wa hurmatan. Saya melihatnya atau mendapatinya, dia sedang berdiri melakukan salat. Dan aku memandang bahwa untuk salat itu ada hak dan kehormatannya. Wa in syi'tu an aqtulahu faqataltuhu. Ya. Kalau engkau wa in syi'ta an aqtulahu, kalau engkau menghendaki aku membunuhnya, maka aku bunuh dia, kata Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, lasta bisahib, kamu bukan orangnya. Ya. Kemudian Nabi berkata, izhab ya Umar faqtulhu. Kemudian Nabi beralih kepada Umar Ibn Khattab, pergilah wahai Umar dan bunuhlah dia. Kemudian Umar masuk ke dalam masjid dan didapati orang tersebut sedang sholat. Maka ditunggu oleh Umar. Ya, lama dia menunggunya. Sedang sujud. Ya. Panjang sekali sujudnya. Maka Umar pun juga berkata dalam hatinya bahwa innalis sujudi haqqla haqqan. Ya. Nah. Bahwa terhadap sujud ada haknya. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan aku diminta oleh Rasulullah, ya, dan sungguh beliau SAW telah meminta dari orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakan kemudian Umar kembali kepada Nabi dan beliau berkata atau bersabda kepada Umar, apakah kamu telah membunuhnya? Qala la, ya, ra'aituhu sajidan. Umar pun juga beralasan, saya melihat dan mendapati orang tersebut sedang sujud, dan saya memandang bahwa untuk sujud, amalan sujud ada haknya. Ya. Dan jika engkau menghendaki ya Rasulullah aku membunuhnya, maka aku akan bunuh. Maka Nabi mengatakan, lasta bisahibihi, kamu bukan orangnya. Qum ya Ali faqtulhu. Ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Ali, bangkitlah wahai Ali dan bunuhlah dia. Anta sahibuhu in wajadtahu, engkau orangnya kalau engkau mendapatinya. Ya. Maka disebutkan bahwa Ali masuk ke dalam masjid sementara orangnya sudah tidak didapatinya. Ya. Artinya orangnya sudah pergi. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kembali kepada Rasulullah dan mengabarkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qutila al-yawm makhtalafa rajulan min ummati hatta yakhruj ad-dajjal." Ya. Maka Nabi mengatakan, kemudian Nabi mengatakan, kalau hari ini orang tersebut terbunuh, maka tidaklah berselisih dua orang daripada umatku sampai ya munculnya ad-dajjal. Nah. Baik, ini yang disebutkan atau dibawakan tentang riwayat-riwayat daripada munculnya kaum Khawarij dan ciri-ciri mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar dari para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan erat dengan kaum Khawarij,
yaitu daripada pembunuhan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana juga di sini di dalam kitab ini terangkan panjang lebar yang diawali dengan penyebutan keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Yang mana keutamaan pertama bahwa beliau radhiyallahu taala an telah dikawinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua putrinya. Ya. Yang pertama meninggal, setelah meninggal dikawinkan lagi dengan putri yang lainnya. Ya. Dan ini juga sebagai keutamaan untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dibawakan dengan sanad yang hasan, Al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullah menyebutkan, haddatsana Ahmad ibn Sa'al al-Ashnani qala haddatsana Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman al-Kufi qala li Husain bin Ali al-Ju'fi, ya Aba Abdurrahman lima summiya Uthman dzun nurain, qultu la wallahi ma adri, qala lam yajma' baina ibnatay nabiyyun illa Uthman radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan berkata kepada aku Husain bin Ali al-Ju'fi, wahai Abu Abdurrahman, mengapa Utsman ibn Affan dijuluki dengan Dzunurain, yang memiliki dua cahaya? Maka saya berkata, demi Allah saya tidak tahu. Kemudian ia mengatakan, tidaklah ya mengumpulkan di antara dua putri Nabi kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Kemudian disebutkan dari Usama ibn Zaid, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengan sebuah tempat, ya, suhbah, apa macam baskom gitu, yang di dalamnya ada daging, untuk dikirim kepada Utsman bin Affan. Lalu aku masuk kepadanya dalam kondisi dia sedang duduk bersama Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Usama bin Zaid, tidaklah aku dilihat, ya, artinya pasangan suami istri yang lebih baik dari keduanya. Maka aku sekali melihat kepada Utsman dan sekali melihat kepada Ruqayyah. Maka ketika aku kembali kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, dakhalta alaihima, kamu masuk kepada keduanya? Usama mengatakan ya. Maka Nabi mengatakan, hal ra'aita zawjan ahsan minhuma? Qultu ya Rasulullah, ya. Qultu la ya Rasulullah. Apakah kata Nabi kamu mendapati pasangan suami istri yang lebih baik dari dia? Maka Usama menjawab tidak, ya. Dan aku telah memandang, ya, sesekali kepada Ruqayyah dan sekali kepada Utsman. Kemudian keutamaan Utsman yang lainnya. Artinya yang disebutkan begitu banyaknya, begitu besarnya. Terutama di sini apa yang beliau infakkan daripada hartanya untuk membantu kaum muslimin. Ya, untuk membantu pasukan kaum muslimin. Baik dari sisi perbekalan, kendaraan dan lain sebagainya, serta membeli sebuah rumah yang diharapkan dengan rumah tersebut untuk menambah luasnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian membeli sumur yang dinamakan dengan rumah, ya. Rumah, dan dijadikan sumur itu untuk kaum muslimin, ya, airnya untuk kaum muslimin, dipakai sepuasnya oleh kaum muslimin. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Apa yang disebutkan tentang Utsman bin Affan, demikian pula
apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, yang akan menimpa Utsman bin Affan. Sementara Utsman bin Affan dan para sahabatnya artinya terlepas atau berlepas diri daripada fitnah-fitnah tersebut. Sebagaimana disebutkan tentang penggambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Muhammad ibn al-Hudain rahimahullah menyebutkan dari seseorang, dari Abu Kilabah, dari seorang Ishaq berkata, Hamad mengatakan, huwa Abul Ash'ath as-San'an. Aku mensaksikan para khatib di awal fitnah di negeri Syam. Maka berkata seseorang di akhir mereka yang disebut atau dijuluki dengan Murrah ibnu Ka'ab. Lalu ia mengatakan, kalau bukan karena sebuah hadis yang aku telah mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqumtu, aku tidak akan bangkit. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari menyebut tentang fitnah, ya. Maka berjalanlah seseorang yang menggunakan topi baja. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza wa ashabuhu alal haq. Ini dan teman-temannya nanti berada di atas kebenaran. Maka kata Murrah ibnu Ka'ab, maka aku ikuti orang tersebut. Ternyata dia adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang akan muncul. Tiba-tiba seseorang berjalan. Lalu beliau mengatakan, yuqtal fiha hadzal mughanna mazluman. Bahwa orang yang bertopi baja ini akan terbunuh di dalam fitnah itu dalam keadaan mazlum, dalam keadaan terzalimi. Kemudian Abdullah ibnu Umar mengatakan, fanadhartu ilaihi fa idza huwa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Maka aku melihat kepadanya atau menoleh kepadanya, ternyata dia adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dibawakan dari Ayyub bahwa Abu Utsman yakni An-Nahdi mengatakan tentang dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada suatu, ya, artinya pagar atau suatu tempat. Kemudian beliau berkata kepadaku, kata Abu Musa, ihfad hadzal bab. Kamu jaga pintu ini, ya. Tiba-tiba seseorang masuk, tiba-tiba seorang datang dan meminta izin. Kemudian beliau mengatakan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga. Fa idza Abu Bakar. Tiba-tiba yang minta izin itu adalah Abu Bakar. Thumma jaa rajulun akhar yasta'dzin. Faqala i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kemudian datang seseorang yang lain minta izin. Lalu Nabi mengatakan, izinkan untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga. Tiba-tiba yang minta izin kedua kalinya adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang yang lainnya meminta izin. Lalu Rasulullah SAW berdiam sejenak, ya, berdiam sejenak. Kemudian bersabda, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannati ba'da balwa syadidah satusibuhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, izinkan untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga setelah musibah yang besar menimpanya, ya. Setelah musibah atau ujian yang besar yang menimpanya. Maka kata Abu Musa, fa'adzintu lahu fa idza Utsman bin Affan. Maka aku izinkan dia, ternyata dia adalah
Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izhab fa'adzin lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa syadidah." Pergilah dan berilah izin kepadanya dan kabarkan kepadanya tentang surga. Berilah kabar gembira kepadanya tentang surga atas musibah yang besar, ya, yang menimpanya. Maka kata Abu Musa, aku berjalan, ternyata dia adalah Utsman. Faqultu udkhul, masuklah engkau. Wa abshir bil jannah ala balwa syadidah. Ya. Masuklah dan bergembiralah kamu dengan kabar gembira dengan surga atas musibah yang menimpa kamu nantinya, ya, musibah yang besar. Faja'ala yaqulu, maka Utsman mengatakan, Allahumma sabran, ya Allah berilah aku kesabaran, ya, hatta jalasa, sehingga dia sampai dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kita skors dulu. Insyaallah nanti pada salat kita lanjutkan kembali.